Kami datang di sini, datang kepada Elohim Tuhan yang tidak terbatas. Engkau berkuasa atas segala sesuatunya. Hidup dan kehidupan adalah Tuhan yang punya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, merancangkan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan percaya bahwa rancangan dan kehendak-Mu atas kami adalah baik, bahkan sungguh sangat baik. Semua kami yang hadir di ibadah pagi hari ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Kau menolong, memberkati, bahkan setiap yang datang dengan pergumulan masalah, persoalan, Tuhan memberikan pertolongan. Firman-Mu diberitakan, Kau memberkati kami semua dengan kebenaran. Dalam nama Yesus bersama berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus. Silakan duduk. Shalom semuanya. Senang kembali ada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Dan hari ini spesial karena yang melayani di atas mimbar pakai pakaian daerah, termasuk yang khotbah. Meskipun hanya batik, ini batik Kalteng maksudnya. Ini batik kembaran sama istri waktu itu. Oke, saudara. 78 tahun yang lalu yaitu Indonesia merdeka, dan seperti halnya bangsa kita merdeka, demikian juga saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kalau bangsa Indonesia merdeka secara kedaulatan negara, tetapi meskipun bangsa merdeka,
namun masih banyak yang terbelenggu secara mental, secara jiwanya terbelenggu. Dalam artian apa? Masih takut, cemas, khawatir, putus asa, ya kan? Lalu apalagi takut masa depan, bahkan yang sudah sangat fatal lagi adalah ingin mengakhiri hidupnya karena ketakutan, karena kekhawatiran. Ini saudara, apakah itu yang disebut merdeka? Tentu tidak. Kemerdekaan sejati itu adalah secara roh, jiwa, dan tubuh. Itu. Dan firman Tuhan berkata bahwa tidak ada kemerdekaan yang sejati di luar Yesus. Bangsa boleh merdeka, bangsa-bangsa boleh merdeka secara kedaulatan negaranya, tetapi banyak yang masih terbelenggu secara jiwanya, ya, mengalami stres, depresi, ketakutan yang sedemikian rupa. Sebab itu pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara hal-hal kemerdekaan sejati di dalam Kristus itu seperti apa. Kita baca terlebih dahulu ayatnya adalah di Yohanes 8 ayat 36. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa putra ini? Yesus. Semua kita tahu Yesus adalah putra Elohim, disebut sebagai putra Elohim. Saudara, putra Bapa yang memberikan anugerah keselamatan bagi setiap saya dan saudara. Dan kalau Dia yang memerdekakan kita, kita percaya kepada Dia, engkau disebutkan benar-benar merdeka. Kalimat di atasnya disebutkan kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Kalau bangsa Indonesia merdeka, diperlukan pengorbanan para pahlawan. Betul tidak, saudara? Apa? Nama pahlawan-pahlawan ada? Saudara, kemerdekaan bangsa Indonesia diperlukan pengorbanan darah dan nyawa dari para pahlawan, para pejuang, sehingga Indonesia merdeka. Kita memperingati tahun ini 78 tahun. Demikian juga, saudara, Tuhan Yesus juga sudah memerdekakan saudara dan saya melalui apa? Melalui korbannya, kematiannya di atas kayu salib. Dia memerdekakan kita dengan darah dan nyawa. Dia memerdekakan secara roh dan jiwa kita, saudara. Dan hanya Dia yang sanggup untuk memberikan pengorbanan, membebaskan dan memerdekakan kita. Karena apa? Karena Yesus adalah satu pribadi yang tidak bercacat celah. Yang layak untuk dikorbankan adalah yang tidak pernah menyentuh dosa. Di dunia ini siapa yang tidak pernah menyentuh dosa, yang tidak pernah kenal dosa? Satu saja, yaitu Yesus. Dan Dia yang layak untuk dikorbankan untuk mengganti saya dan saudara. Dia korbannya layak diterima oleh Bapa di surga, menggantikan saudara dan saya, sehingga melalui pengorbanannya saudara dan saya dimerdekakan. Ibrani 9 ayat 28. Demikian juga Kristus, lihat ini, mengorbankan dirinya hanya satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang. Siapa itu banyak orang? Ya, semua kita. Jemaat Sampit, jemaat di Palangkaraya, Pontianak. Ini ada teman saya dari Pontianak, datang, Pak Simon. Selamat datang di Pak Sampit. Semua, banyak orang. Yesus mengorbankan dirinya, menanggung dosa banyak orang, dosa kita semua, dan Dia akan menyatakan diri pada kali yang kedua, bukan untuk menanggung dosa lagi, karena sudah ditanggung, melainkan membawaku kepada keselamatan yang penuh. Hari ini, saya percaya, saudara percaya, engkau adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus.
kemudian nanti ketika kita menanti-nantikan terus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, keselamatan itu menjadi penuh. Oh, kemuliaan yang kekal. Sebab itu orang Kristen seharusnya tidak takut mati. Ya, karena hidup di dunia, yakin percaya selamat, mati pasti sampai kepada kekekalan di surga. Itu jaminan firman Tuhan. Yang menjamin bukan pendeta, bukan pastor, bukan gereja. Yang menjamin adalah yang punya surga. Siapa dia? Yesus. Oke, saudara. Jadi Yesus mengorbankan diri untuk memerdekakan kita. Nah, sekarang poin-poinnya adalah apa makna kemerdekaan di dalam Kristus itu apa? Kalau Indonesia merdeka, artinya apa? Artinya adalah Indonesia berkuasa atau bebas menentukan kedaulatan bangsa ini sendiri. Kalau dulu kan didikte oleh bangsa lain, hasil bumi diambil, ya kan, saudara? Kemudian sumber daya diperbudak dan lain sebagainya. Itu dulu. Tetapi ketika sudah merdeka, beda ceritanya, kedaulatannya sendiri. Itu, saudara. Nah, demikian juga kita di dalam Kristus, saudara. Apa makna kemerdekaan di dalam Kristus? Yang pertama adalah rohmu diselamatkan. Wow, ini saudara, ini yang terpenting dari segala yang penting. Roh kita diselamatkan. Mengapa roh kita diselamatkan? Karena manusia itu berdosa. Semua manusia berdosa, nggak ada yang benar. Firman Tuhan katakan, Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudara mencari manusia satupun di bumi ini, nggak ada yang benar. Karena apa? Ukuran kebenaran surga itu seperti ini. Ukuran kebenaran surga itu adalah engkau berpikir salah, itu sudah berdosa. Belum bertindak loh saudara, engkau sudah berdosa. Engkau memandang salah, sudah berdosa. Ya saudara, engkau melihat salah, engkau sudah berdosa. Belum melakukan. Karena itu di luar Kristus tidak ada satupun yang sampai kepada kekekalan. Sehingga Yesus ngomong begini, kalau kamu mau masuk surga tanpa aku, ketika tanganmu jahat, apa? Potonglah tangan. Iya kalau tangan yang satu. Kalau tangan satunya lagi jahat, potong dua-dua. Kalau matamu jahat, cungkillah. Mata jahat satu atau dua? Dua, saudara. Dicungkil dua-dua. Itu artinya apa? Kalau kamu mau benar tanpa Yesus, itu ukurannya. Potong, cungkil. Tapi apakah ada orang-orang yang mencungkil mata karena matanya jahat? Tidak ada. Ya. Jadi sekali lagi bahwa di dunia ini tidak ada orang pun, satupun orang yang benar. Sehingga semua manusia harusnya masuk kepada penghukuman kekal. Karena firman Tuhan katakan, orang yang berdosa, upah dosa adalah apa? Penghukuman yang kekal. Upah dosa adalah maut, kematian selama-lamanya di dalam kekekalan. Nah, sebab itu Yesus datang untuk saya dan saudara, mengorbankan dirinya untuk memerdekakan kita di dalam Kristus. Dia telah memerdekakan kita dari maut dan hukuman kekal. Ayo saudara, saudara mencari kepercayaan agama di luar. Apakah ada yang memberikan jaminan keselamatan seperti Kristus? Tidak ada. Yang ada adalah mudah-mudahan nanti ditimbang antara yang baik dan yang jahat. Tetapi di dalam Yesus, Dia pemilik surga, memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Di dalam Kristus, Dia telah memerdekakan kita dari maut dan penghukuman kekal. Galatia 5 ayat 1, oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita, dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Oke? Saya adalah orang yang sudah dimerdekakan. Saya mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Demikian juga halnya saudara
Orang yang percaya Yesus dia mendapatkan jaminan keselamatan kekal. Siapapun dia, apapun profesinya. Coba bayangkan, seandainya surga hanya untuk orang kaya, orang yang punya duit yang bisa masuk surga, begitu? Enggak. Coba bayangkan, seandainya surga hanya diperuntukkan orang yang punya jabatan tinggi. Kasihan orang-orang yang punya jabatan rendah. Tapi itu bukan kebenaran. Yang benar adalah surga diperuntukkan orang-orang yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Saudara. Wow. Itu saudara. Jadi kita dibebaskan dari maut, dari penghukuman yang kekal, dimerdekakan dari penghukuman kekal. Lalu apa yang kita harus lakukan? Berarti aku sudah merdeka dari dosa ya Pastor, bebas berbuat dosa. Oh tidak seperti itu. Ya, banyak orang yang salah pemahaman, dimerdekakan dari dosa, dibebaskan dari dosa, katanya adalah bebas berbuat dosa. Tidak. Dosa itu mengandung hukuman, tapi bukan dia yang hukum lagi. Yang menghukum bukan Bapa, tetapi dosa yang kita sentuh itu di dalamnya ada penghukuman sendiri. Contoh ya, saya tentu semua tahu tentang kisah anak terhilang. Anak terhilang, anak ini minta warisan kepada ayahnya. Wah, beri bagianku, warisan untukku. Aku mau pergi ke negeri lain. Saya percaya ayahnya pasti sudah memberikan menasehati, jangan nanti saatnya pasti aku akan kasih semua untuk kamu. Apa yang menjadi bagianmu aku akan berikan. Anak ini ngotot ngeyel, enggak apa, kasihkan ke aku. Dia memberontak orang tuanya, dosa enggak? Dosa. Dia kurang ajar sama orang tuanya. Mengapa saya katakan kurang ajar? Ayahnya masih sehat, minta warisan. Kemudian nggak mau dengar-dengaran kepada bapaknya. Dia pergi ke negeri yang jauh, berfoya-foya menghamburkan harta. Pertanyaannya adalah, dia berdosa kepada ayahnya. Ayahnya menghukum nggak? Bapaknya menghukum nggak? Tidak. Bapaknya tidak menghukum. Tetapi tunggu dulu, belum selesai. Dosa yang dia lakukan itu di dalamnya include penghukuman. Ya, dia memberontak kepada orang tuanya, berfoya-foya, habis-habis, udes-udes, hancur-hancur. Dia miskin, melarat, kelaparan, compang-camping, kemudian bau babi, mau makan napas babi pun tidak diizinkan. Apakah bapaknya yang menghukum? Tidak. Yang menghukum siapa? Nggak ada yang menghukum. Tetapi dosa yang dia lakukan itu mengandung hukuman di dalamnya. Saudara, kita ini di dalam Tuhan Yesus dicintai sampai kapanpun. Kesalahan, kelemahan kita tidak bisa menghentikan kasih Bapa kepada saudara. Itu dahsyatnya Tuhan. Tetapi itu jangan menjadi pembenaran untuk kita berbuat dosa. Ya, kalau seseorang korupsi misalnya, Bapak tetap mengasihi nggak? Tetap mengasihi. Tetapi korupsi yang adalah dosa itu di dalamnya mengandung hukuman. Apa itu hukumannya? Dia hilang damai sejahtera, ya kan? Hidupnya nggak tenang. Kalau ketangkep, habis udes-udes hancur-hancur, masuk penjara, malu, semua berantakan. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Seperti tadi loh, saudara, anak terhilang, anaknya kurang ajar, anaknya berdosa, bapaknya tetap mencintai, rindu. Ya kan, saudara? Itulah hati Bapa kita di surga. Selingkuh, suami selingkuh atau istri selingkuh, Bapak di surga tetap mengasihi nggak? Tetap dicintai. Tetapi dosa selingkuh
di dalamnya ada mengandung hukuman. Apa? Ya laki-laki seperti itu, gak tenang hidupnya, kemudian gak karu-karuan, jadi malu, jadi berantakan, harta habis, karir habis, ludes. Apakah Bapak yang menghukum? Tuhan Yesus yang menghukum? Tidak. Ya, itu saudara. Demikian juga halnya kita, saudara. Kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, semua dosamu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dosamu sudah ditanggung di atas Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi ketika engkau menyentuh dosa, dosa itu mengandung hukuman. Seperti halnya minum racun itu, saudara. Minum racun, pasti kan sakit kan, mati. Saudara menyentuh asap rokok, terus rokok, udut terus. Tahu udut ya? Udut, bahasa Jawa. Yang orang Jawa tahu. Udut terus, rokok terus. Engkau tetap dikasihi Bapak, tetapi racun dari rokok itu membuatmu kemudian tubuh ini menjadi tidak sehat. Yang sudah parah kemudian dibolongi minyak. Oke? Itu ya saudara. Jadi saudara semua memahami tentang hal ini. Silakan dibuka ayat Galatia 5 ayat 13. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka, dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti kedagingan. Lihat ini, saudara sudah merdeka, dosamu diampuni, engkau dibenarkan, tetapi engkau dicintai, dikasihi Bapa. Jangan gunakan itu untuk menuruti kedagingan. Sebaliknya, layanilah seorang dengan yang lain dengan di dalam kasih. Ini saudara, ya, jadi sukacitalah menjalani hidup kita, karena segala kelemahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jangan disebutkan apa? Menuruti keinginan daging atau kesempatan untuk menuruti kedagingan. Sebaliknya, layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Yang dulunya gemar hidup di dalam kedagingan, tetapi sekarang tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Tolong dibuka di dalam Efesus 1 ayat 7. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan Allah. Ini saudara, kemerdekaan sejati itu adalah ini. Orang Kristen, orang percaya Yesus, dosanya dihapuskan. Kalimat ini disebutkan segala dosa. Apa artinya segala dosa? Segala dosa itu ya, besarnya, dalamnya, panjangnya, kemudian waktunya, itu segala dosa. Dosa kita ini sudah dihapuskan oleh darah Yesus, segala dosa. Segala dosa artinya apa? Yaitu semua dosa sudah selesai ditebus tuntas oleh darah Yesus. Semua dosamu, semua dosaku sudah ditebus tuntas oleh darah Yesus. Sekali lagi adalah kalimat ini jangan disalah mengerti bahwa kalau begitu aku bebas berbuat dosa. Dosaku sampai kapanpun sudah ditebus. Tidak, saudara. Justru sebaliknya, ketika kita tahu bahwa Bapa di surga itu baik kepada kita, sehingga engkau ditebus kapanpun kita melakukan kesalahan. Tetapi itu bukan menjadi pembenaran untuk kita berbuat dosa. Contoh begini, saudara. Dulu waktu istri saya masih ada, kami berkomitmen begini, saya ngomong begini kepada istri, dan dia juga ngomong kepada saya begini, Ma, segala kesalahanmu sudah aku maafkan. Kesalahanmu yang kemarin aku maafkan,
Kesalahanmu minggu depan juga sudah aku maafkan. Kesalahanmu sampai kapanpun sudah aku maafkan, Ma. Dia pun ngomong kepada saya seperti itu. Kesalahanmu sampai kapanpun juga sudah aku maafkan, Ma. Saudara, ini sesuatu yang baik menurut saya. Tetapi bagi sebagian orang disalah mengerti. Kalau begitu, Pastor Jun bebas berbuat salah, kan sudah dimaafkan. Ternyata tidak seperti itu. Justru itu mendorong saya untuk hati-hati di dalam bersikap. Jangan sampai menyakiti hatinya. Ini saudara, Dia Tuhan sudah menghapus segala dosa pelanggaranmu sampai kapanpun. Darah Yesus itu dikorbankan, dicurahkan satu kali, dan itu berlaku selama-lamanya. Namun pertanyaannya adalah, apakah itu membuatmu menjadi gemar berbuat dosa? Tentu tidak. Justru engkau akan berkata, aku tidak mau menyalibkan Yesus yang kedua kali. Ketika engkau sengaja melangkah dengan salah, melakukan hal-hal yang menyimpang, menuruti kedagingan, itu dalam arti bahwa engkau sedang menyalibkan Yesus yang kedua kali, saudara. Ya, oke, itu yang pertama. Jadi semua dosamu sudah diampuni, dan ini adalah gambaran antara Kristus dan gereja, Bapa dan umatnya. Jadi manusia yang bersalah, yang dihukum siapa? Yesus. Adil nggak? Nggak adil. Itulah kasih yang sempurna, selalu nggak adil. Kasih yang sejati selalu tidak adil. Kok enak? Kamu yang salah, aku yang menanggung dosa, yang menanggung kesalahan. Kamu yang berbuat jahat, aku yang dihukum. Kok enak? Tapi ketika dia mau melakukan itu, saudara, itulah kasih yang sejati. Kasih yang sejati selalu mau berkorban kepada orang yang dikasihi. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Manusia yang berdosa, Yesus yang menanggung hukuman. Dan ini seringkali digambarkan antara Bapa dan umat. Makanya disebutkan kalau gereja itu kan digambarkan sebagai wanita. Ada ungkapan wanita itu tidak pernah salah. Pernah dengar nggak kalimat wanita itu tidak pernah salah? Karena mencuplik gambaran ini antara gereja dengan Bapa. Gereja yang salah, manusia yang berdosa, tapi mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menanggung hukuman. Ada ayat lain lagi, Roma 4 ayat 7 sampai 8. Sebelum saya masuk poin kedua, berbahagialah mereka yang pelanggarannya dihapus dan yang dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ayat ini keren, saudara. Disebutkan ayat 7, berbahagia orang yang pelanggarannya dihapuskan. Melanggar dihapus, melanggar dihapus, dosanya ditutup. Ayat 8 disebutkan yang dosanya tidak diperhitungkan. Inilah kemerdekaan yang sejati. Merdeka adalah ketika dosa dan pelanggaranmu tidak diperhitungkan lagi. Wah, kok enak? Iya, saudara. Tapi kembali lagi saya sampaikan bahwa itu bukan license to sin, bukan lisensi untuk kita berbuat dosa. Makna kemerdekaan yang pertama adalah rohmu diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di atas Golgota, dan tidak ada cara lain. Kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Yesus. Yang kedua, saudara, makna kemerdekaan adalah jiwamu diperdekakan. Tadi rohmu diselamatkan, yang kedua adalah jiwamu diperdekakan. Jiwa terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Pikiran, saudara, seringkali kita ini memikirkan, pikiran kita berkutat memikirkan hal-hal yang ada di bawah,
Hal-hal yang duniawi, yang sementara ini. Hidup di dunia itu berapa lama sih saudara? Alkitab mengatakan sekitar 70 sampai 80 tahun itu hidup manusia. Saya sudah hampir 60 tahun. Kurang 60 tahun. Saya nggak tahu saya berangkat ke surga umur berapa, nggak tahu. Tetapi inilah hidup di dunia adalah 70 atau 80 tahun. Tetapi kalau lebih daripada itu anugerah yang luar biasa bagi kita. Ya, yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah bahwa untuk hidup yang sementara ini kita memberikan porsi yang banyak. Sekolah yang terbaik untuk anak, pendidikan, makanan, kemudian pergaulan, semua yang terbaik untuk anak kita. Untuk apa itu? Untuk hanya 70-80 tahun di dunia. Lah, pertanyaannya adalah untuk hidup kekal di surga yang di atas sana, sudahkah kita mempersiapkan dengan baik? Ini pertanyaan. Banyak orang melupakan yang di atas, lalu kemudian terus memikirkan hal-hal yang di bawah. Bukan gak boleh saudara berkarir, sekolah, melakukan hal-hal di dunia, boleh saja. Tetapi jangan lupakan perkara-perkara yang kekal. Oke, saudara? Berapa persen kita memikirkan hal-hal yang di atas? 50%? Boro-boro 50%, Pastor. 0,0 sekian persen. Setelah ini, saudara, ayo kita bersama-sama ya, saudara. Harus ada balancing. Kalau mobil banyak goyang itu kan dibalancing kan supaya jalannya nggak goyang. Baca ayatnya, Kolose 3 ayat yang pertama. Ini. Karena itu jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Elohim. Carilah hal-hal yang di atas. Ayat berikutnya, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Ini firman Tuhan. Saya tidak sedang menyampaikan isi hati saya, tapi saya menyampaikan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Pikirkanlah perkara-perkara yang kekal, lebih dari perkara-perkara di bumi ini. Filipi 4 ayat 7, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Memikirkan bagaimana rohani bisa bertumbuh, iman bisa bertumbuh, bagaimana menjangkau jiwa, bagaimana gereja bisa bertumbuh, berkembang. Itu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bagaimana membangun iman anak-anak kita. Itu tentang pikiran. Jiwa itu adalah pikiran, memikirkan hal yang di atas, tidak hanya yang di bumi. Yang kedua adalah jiwa itu adalah berbicara tentang kehendak. Kehendak kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Ketika orang merdeka di dalam Kristus, dia tidak berkata, pokoknya apa yang aku mau, aku lakukan. Enggak, saudara. Selaraskan dengan firman. Apakah apa yang kita lakukan turut dengan firman enggak? Sesuai dengan kehendak Tuhan tidak? Yesus sudah memberikan keteladanan yang sempurna. Dia berkata begini, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, namun kehendakmu. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita mengatakan hal yang sama? Tuhan, aku berdoa ini, aku ingin melakukan ini. Pokoknya Tuhan harus dipenuhi ya Tuhan. Jangan sampai enggak, awas katanya. Pakai ngancam lagi. Yang benar adalah ketika engkau berdoa, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Keren. Orang yang merdeka, dia bisa mengedepankan kehendak Tuhan lebih dari kehendak dirinya sendiri. Memang kadang kehendak Tuhan itu gak enak di daging, tetapi itu membangun roh dan jiwa, ya, menyegarkan roh dan jiwa kita. Pikiran, kehendak, sekarang perasaan. Apa perasaan? Perasaan itu bisa senang, bisa sedih, bisa galau, bisa kecewa, dongkol, sukacita, bahagia, itu perasaan.
Dan orang-orang yang dimerdekakan di dalam Yesus, dia bisa memanage perasaannya. Terutama dia bisa menjaga hati dan pikirannya dari kepahitan. Orang pahit hati itu enak tidak, saudara? Enak. Pernah nggak saudara disakiti? Wah, sering saudara. Sakit hati, Yesus disakiti banyak. Tetapi ternyata dia merdeka secara jiwa. Dia mengasihi Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Itu adalah merdeka secara jiwa. Disakiti, panas hati, singkang-singkang, sudah awas ya kamu, aku labrak kamu. Kalau orang membalas jahat dengan jahat, itu adalah ciri orang yang belum merdeka secara jiwa. Pastor ngomong enak, aku yang mengalami sakit, Pastor, sakit di dada, nembus di belakang. Ayo, hari ini firman ini bagi saudara dan juga bagi saya juga, bahwa ketika kita disakiti, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jagalah hati, percayalah Tuhan pasti menolong dan memberi. Ada satu kesaksian begini. Dua orang membangun bisnis usaha. Yang satu punya ruko di tempat yang strategis. Satunya lagi, dia punya resep untuk masak, usaha kuliner. Sudah ya? Sepakat? Hasil bagi dua. Satu ruko di tempat yang sangat strategis, satunya yang bekerja. Yang menjalankan si ini soalnya yang punya resep tadi. Dan saya tahu itu ramai sekali sampai kemudian pokoknya begitu ramai. Lalu kemudian ramai nggak bisa mengendalikan. Yang mengelola ini punya pikiran, kok dia enak? Kok dia enak? Hanya duduk. Aku yang bekerja di sini. Ternyata hasilnya dibagi dua. Timbullah niat jahat untuk berpisah. Akhirnya benar dia lakukan. Mereka, khususnya yang menjalankan ini, memisahkan diri. Sudah ya, kita nggak usah lagi bersama-sama. Aku mau jalan sendiri. Dia buka di tempat lain karena sudah sukses, sudah buka usaha lain, nggak mau pakai itu lagi. Semua konsumennya diambil. Sakit hati yang di sini. Wah, nggak menepati janji ini. Sudah ramai dulu perjanjiannya kan nggak seperti itu. Begitu sudah ramai semua diambil. Sekarang nggak baik jadinya, panas hati. Dan entah bagaimana saudara ceritanya, tiba-tiba dia pindah tempat. Lama-lama sepi sudah. Nggak tahu entah ceritanya seperti apa. Habis-habis sudah hancur. Orang ini setelah cerita beberapa tahun, ketemu dengan orang itu. Kira-kira apa yang dilakukan? Dan yang saya salut adalah orang itu dalam kekurangan, dalam masalah, persoalan. Si ini tadi, bukan saya, yang satu ini menolong. Gimana kabarnya? Dibantu, saudara, didoakan. Saya katakan bahwa ini adalah orang yang merdeka secara jiwa. Sementara orang lain akan berkata, makanya talah. Kalau usaha itu jangan menipu-nipu gitu, kamu mengingkari janji. Dia nggak melakukan itu, saudara. Dia justru mengampuni, dia menolong, dia membantu, mendoakan. Bisa nggak seperti itu? Yesus mengajarkan kita seperti itu. Dan kita bangga sebagai orang percaya. Kita diajar bukan untuk membalas jahat dengan jahat, tetapi membalas jahat dengan kebaikan. Yang mau katakan amin?
Itu artinya jiwamu dimerdekakan. Ketika engkau dapat mengasihi dan memberkati orang yang menyakitimu, lihat ayat ini, artinya jiwamu telah dimerdekakan. Ayo, sekarang cari 1, 2, 3 nama yang mungkin pernah menyakitimu dan masih engkau benci, ada kepahitan. Kita nanti berdoa bersama-sama. Aku mau lepaskan kasih kepada mereka, Tuhan. Aku mau lepaskan pengampunan kepada mereka, Tuhan. Karena aku sudah dimerdekakan secara jiwaku, tidak hanya roh, tetapi jiwa. Ini ayatnya Roma 12 ayat yang ke-21. Jangan biarkan kejahatan mengalahkanmu, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebenaran. Yang mau katakan amin? Iya. Saya tanya kepada saudara, jujur. Apa yang kau inginkan kepada orang yang berbuat jahat kepadamu? Yang merugikanmu, yang menipumu, yang mengkhianatimu, orang yang menyakitimu, apa yang kau inginkan atas orang itu? Apakah saudara ingin mereka mendapatkan ganjaran, dihukum, sengsara, sakit, ketabrak kereta api misalnya? Apakah saudara inginkan mereka tabrak pesawat terbang saja? Apakah seperti itu? Atau engkau berdoa untuk mereka, Tuhan ampuni, jamah dia, jadilah dia baik. Apakah itu saudara? Saudara ada di sini bukan kebetulan, tetapi Tuhan mau engkau dimerdekakan secara jiwa. Kan enak di dia Tuhan, gak enak di aku. Saya katakan tidak. Ya, saudara, saya akan cerita ini. Selalu ingat, ada seorang yang dia menghutangi seseorang, katakanlah jumlahnya puluhan juta, dan ternyata sudah nyantol bertahun-tahun tidak dibayar. Ini orang Kristen, ditagih berulang-ulang, bahkan kadang yang nagih pun sungkan. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, sudah, lepaskan saja. Dia berontak, Tuhan itu uang banyak loh Tuhan bagiku, kok disuruh lepaskan bagaimana? Tapi akhirnya orang ini nurut, saudara, nurut. Datang kepada orang itu ke rumahnya, tok. Seperti biasanya, jawabannya apa? Nanti pasti akan kami bayar. Marah-marah saudara, yang ditagih marah-marah. Nanti sudah jangan bilang datang terus. Aku kesini gak akan nagih, gak nagih kepadamu. Lu terus kesini mau ngapain? Aku mau berkata bahwa utangmu sudah gak usah dibayar. Aku lepaskan. Kuatir ini sudah. Orang yang utang ini sudah pulang dengan hati yang plong. Tuhan terima kasih. Sekarang sudah bebas. Aku tidak lagi memikirkan tentang hal itu. Dan berkat Tuhan sudah berkali lipat kepada orang ini. Ini kesaksian juga. Tapi kisah ini jangan dimaknai bahwa makanya talah hutangku tak usah ditagih ya. Jangan begitu. Ini kasus per kasus, saudara ya. Yang ingin saya katakan kepada saudara adalah bahwa tadi perasaan kita harus dijaga. Makanya ada ayat mengatakan bahwa jagalah hati dan pikiran, karena dari sana terpancar yaitu kehidupan. Ada kalimat, kebebasan sejati bukanlah hak untuk melakukan sesuka hati, melainkan keleluasaan untuk melakukan yang Elohim Tuhan kehendaki. Engkau dibebaskan di dalam Kristus bukan berarti bebas melakukan segala sesuatu, tetapi adalah engkau leluasa atau bebas melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki? Tentu di dalam kitab suci.
Oke, yang terakhir sekarang, saya sudah terlalu panjang khotbah. Roh diselamatkan, jiwa dimerdekakan. Sekarang adalah bagaimana mengisi kemerdekaan. Yang ketiga adalah mengisi kemerdekaan. Ayatnya Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, jadilah terang, karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi dan awan gelap akan menutupi bangsa-bangsa, namun Yahweh akan bangkit atasmu dan kemuliaannya akan dinyatakan atasmu. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Lihat bahwa kita ini adalah terang. Siapapun saudara, di dalam Kristus engkau adalah terang. Engkau di rumah menjadi terang bagi anak-anakmu, bagi istrimu, bagi suamimu, bagi orang tuamu, engkau terang. Dan pertanyaannya, kalau terang itu datang, gelap itu akan hilang. Siapapun saudara, apapun statusmu, saudara ini dilabeli terang. Akulah terang Kristus, kata firman Tuhan. Ya, jadi kalau terang pergi ke tempat gelap, yang hilang apanya? Gelapnya, bukan? Yang kalau terang pergi ke tempat gelap, terangnya nggak hilang, yang hilang adalah gelapnya. Saya berulang kali menyampaikan tentang hal ini, namun banyak orang yang melakukannya terbalik. Dia terang, pergi ke tempat gelap, tapi terangnya yang dimatikan. Jadi mati, ikut gelap. Ada nggak yang kayak gitu? Mumpung jauh dari suami, mumpung jauh dari istri, dimatikan saja terangnya. Mumpung nggak ada yang ngawasi, hati-hati saudara. Ya, saudara adalah terang. Terang sekecil apapun di tempat yang gelap, dia akan bisa menerangi dimanapun dia berada. Ayat terakhir, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disebutkan. Engkau ini terang dan dilihat banyak orang. Ada ayat terakhir lagi, ini terakhir sekali, Zakaria 8 ayat 23. Inilah firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Yahweh itu adalah nama Bapa, saudara. Pada hari-hari itu ada 10 orang dari segala bangsa dan bahasa yang memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami akan pergi bersamamu karena kami telah mendengar bahwa Elohim ada besertamu. Ayat ini artinya adalah digambarkan bahwa engkau ini terang. Karena engkau terang, banyak orang yang mengikutimu. Di sini disebutkan 10 orang yang mengikutimu. Mengapa mereka mengikutimu? Karena mereka melihat terangmu dan engkau adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Dia bertanya, kok kamu bisa membalas kejahatan dengan kebaikan begini? Selalu sukacita. Apa rahasianya? Orang bertanya-tanya kepadamu, apa kiatnya? Apa jurusnya? Kok kamu bisa bahagia dalam rumah tangga? Ada Yesus di dalam hidupmu. Orang mengikutmu. Karena itu saudara, pulang dari tempat ini nanti sadari bahwa saudara adalah terang Kristus. Dimanapun engkau ada, di rumah, di toko, di kantor, di hutan, di sekolah, di kampus, engkau adalah terang. Dan orang akan melihat, akan mengikutimu. Aku ikut engkau ya. Wow, saudara, inilah kemerdekaan sejati, kemerdekaan secara roh, diselamatkan. Jiwamu tidak alami lagi ketakutan, tapi engkau men-setting pikiran, kehendak, perasaan seturut dengan firman Tuhan, dan isilah yaitu kemerdekaan ini, dan sadari bahwa engkau adalah terang Tuhan. Dimanapun engkau ada, engkau menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi amin. Ayo bagi bersama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Kita akan naikkan pujian lagi lagu yang tadi, yaitu Tak Terbatas.
Sudah punya usia, anak-anak usia seperti ini, bawalah mereka ke gereja untuk mereka belajar melayani sejak usia anak-anak dan remaja. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Hidupku